Minyak itu kenapa orang berminyak? Itu bawaan lahir atau karena hormon atau karena aktivitas atau apa? Sudah terhapus bersih, bisa double cleansing juga. Karena kan cewek-cewek suka males ya dok, hapus make upnya kayak asal aja gitu. Tidur langsung tidur, nggak cuci muka. Nah, sebentar. Double cleansing itu apa? Nah, kita cowok ya. Halo, Dokter Feli. Halo Dokter Henry. Gimana kabarnya? Baik dokter. Sibuk ya? Biasa. Dokter gimana dok? Alhamdulillah. Oke, kita sekarang ngomongin apa yang menarik ya? Kira-kira mungkin jerawat kali ya? Boleh dok, jerawat memang lagi banyak juga kan dok, pasien datang jerawat. Yes. Nah, jerawat itu hari-hari gini makin banyak orang jerawatan nggak sih? Betul banget dok. Apalagi kita lagi pakai masker, PPKM gini kan dok. Jadi pengaruh banget sih ke jerawat pasien dok. Oh gitu. Itu jerawat gara-gara masker? Apa gara-gara gabut? Bisa pengaruh kedua-duanya kali ya dok. Ada banyak sih sebenarnya faktor jerawat itu sendiri dok. Cuman kalau aku perhatiin di pasien itu dok, selain dari masker, itu juga pola hidup juga pengaruh dok. Mungkin karena gabut di rumah, jadi malas cuci muka, gitu juga bisa pencetus jerawat gitu dok. Oke, jadi sebenarnya apa aja yang menyebabkan jerawat? Stres mungkin atau apa gitu? Iya, jadi kalau misalnya jerawat sendiri dok, penyebab utamanya itu ada 3 yang paling sering ya dok. Bisa karena produksi minyaknya yang berlebih. Nah, karena produksi minyak berlebih, pori-porinya kadang tersumbat, bisa karena minyaknya sendiri ataupun karena debu, make up, kotoran lain gitu dok. Lalu yang ketiga karena ada bakteri P. acnes. Jadi kalau udah ada 3 komponen ini, terjadilah si jerawat itu dok, biasanya gitu. Pertama tadi karena minyak. Ya. Yang kedua karena pori-porinya tersumbat, bisa karena minyaknya itu atau debu atau pori-pori tersumbat. Iya. Yang terakhir karena ada bakteri P. acnes dok yang penyebab jerawatnya. 3 penyebab itu. Terus kalau kita udah tahu nih minyak penyebabnya, kemudian yang kedua pori-pori tersumbat, kemudian adanya bakteri. Minyak itu kenapa orang berminyak? Itu bawaan lahir atau karena hormon atau karena aktivitas atau apa? Nah itu benar semua dok sebenarnya. Benar semua. Kalau saya nebak doang. Jadi ada banyak dok, ada dari lingkungan, pola hidup, ataupun dari memang dalam diri kita. Kalau dari dalam diri kita itu karena hormon atau stres, itu paling sering sih. Biasanya perempuan karena mau haid gitu kan. Terus dari lingkungan bisa karena debu, polusi, make up, atau sinar matahari. Karena sinar matahari ini selain buat minyak kita produksinya lebih tinggi, juga bekas jerawatnya lebih hitam gitu dok. Terus yang dari pola hidup, kalau misalnya kita sering merokok, tidurnya kurang, terus juga makannya sering mengandung susu atau protein tinggi, itu juga bisa jadi jerawat gitu dok. Jadi lingkungan, bawaan lahir, sama lifestyle-nya ya dok ya? Iya dok. Kemudian kalau kita udah tahu itu minyak, terus dia menyebabkan tertutupnya pori-pori, apa aja ya kita mesti sebaiknya untuk mencegah jerawat? Yang bisa kita lakuin ya dok ya? Yang paling gampang sih yang pasti kita rawat wajah kita dengan cuci muka rutin 2 kali sehari. Namun sebelum cuci muka kita harus pastikan tangan kita juga bersih dok. Jadi jangan tangan kita kotor terus kita cuci muka. Cuci tangan dulu berarti? Betul. Terus abis itu pastikan make upnya sudah terhapus bersih. Bisa double cleansing juga. Karena kan cewek-cewek suka males ya dok, hapus make upnya kayak asal aja gitu. Tidur langsung tidur, gak cuci muka. Nah sebentar. Double cleansing itu apa? Nah, kita cowok ya. Gak tahu double cleansing itu apa? Artinya 2 kali bersihin atau ada 2 macam pembersih? Kalau double cleansing sih 2 kali bisa dok, atau 2 macam juga bisa sih dok. Misalnya kalau satu pembersih facial wash ya? Iya. Terus satu lagi apa? Ada cleansernya dok. Bedanya apa facial wash sama cleanser? Kalau facial wash itu kan lebih kayak sabun.
Nah, kalau misalnya cleanser itu untuk membersihkan dulu kotoran-kotoran, make up. Jadi iya, selain mencuci muka dok, juga bisa kita mengatur pola hidup kita. Jadi lifestyle-nya, menghindari rokok, terus juga istirahatnya harus 8 jam sehari, minum air putih 2 liter, dan juga perbanyak makan buah dan sayur. Karena dok, kalau yang saya tahu juga merokok itu bisa menyebabkan regenerasi kulit kita jadi kurang baik. Jadi pertumbuhan bakterinya juga makin cepat, terus penyembuhannya makin lama gitu. Gitu sih paling. Kamu merokok kan? Tapi nggak ada jerawatnya. Buka coba. Dia nggak ada jerawat dok, tapi bisul di mana-mana dok. Gimana bisulnya? Oke. Jerawat itu ada jenis-jenisnya nggak dok? Ada macam-macam nggak jerawat itu? Kalau di jerawat itu sih ada beberapa dok. Ada yang komedo. Kadang kan pasien banyak yang nggak tahu bedanya komedo dengan jerawat. Jadi kita klasifikasikan itu ada komedo, terus jerawat pun ada jerawat batu, ada jerawat yang tertutup, yang tidak bisa keluar nanahnya, terus juga ada seperti beruntusan gitu dok. Jadi ada berbagai macam. Nah, untuk derajatnya itu ada ringan, sedang, berat. Nah, yang bisa di treatment di rumah itu yang ringan aja dok. Kalau udah sedang dan berat lebih baik sih ke dokter aja. Oh iya, diapain dok kalau sedang dan berat? Kalau misalnya untuk sedang dan berat dok, biasanya itu ada beberapa treatment. Kalau untuk jerawat yang meradang, biasanya disuntikan obat jerawat. Itu bagus untuk mengurangi peradangannya. Namun kalau misalnya yang lagi tidak terlalu meradang, bisa kita laser juga dok. Laser supaya kering dan juga bakteri piaknanya juga mati. Itu nggak bakalan hilang gitu ya. Kalau ringan tuh, kalau di rumah kita apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita ada timbul jerawat, terus jerawat ringan, terus apa yang kita lakukan di rumah? Sebenarnya banyak obat-obat yang dijual bebas dok untuk jerawat. Boleh dok? Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, yang boleh itu seperti AHA, terus benzoyl peroxide, ataupun asam salisilat dok. AHA, benzoyl peroxide sama asam salisilat. Itu obat jerawat. Kita masih tahu berarti isinya ya? Iya betul. Nggak bisa ke Indo April atau Indo April ya. Terus nyari itu ya, mesti tahu isinya juga ya dok ya? Iya dok. Oke. Jadi udah jelas ya dok ya, caranya yaitu pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, nggak boleh stres, terus kebersihan itu penting banget ya dok ya. Nah jadi oke dok, terima kasih dok mengenai jerawat, mudah-mudahan jerawat jauh dari kehidupan kita. Amin. Terima kasih banyak Dr. Henry. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Nah, untuk Anda yang ingin tahu apa saja persiapan operasi, efek sampingnya apa saja, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik jika Anda rencana untuk operasi plastik, Anda bisa cek link di deskripsi untuk mendapatkan ebook gratis dari saya tentang persiapan operasi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dengan komunitas kami, Anda bisa langsung bertanya di sana dengan dokter-dokter di Delagan Klinik. Ada dokter bedah plastik, ada dokter estetik, ada dokter dental. Anda bisa langsung chat di sana. Anda bisa bergabung di komunitas kami. Silakan bergabung dengan link yang ada di deskripsi.